Ya, halo, cek. Awas. Tanya kamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung lagi. Eh, silakan bergabung lagi. Insya Allah. Hah? Ya, silakan bergabung lagi jamaah. Gitu. Ya biasalah teknis. Ya, buatan manusia ya teknisnya begitu. Silakan bergabung. nih, udah masuk nih. Ya, jemaah Muhammad Ishak nih juga sudah bergabung. Ada juga Iman Ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Utari. Ini ada Budha Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jemaah. Ya, apa yang bisa dibantu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah? Tentunya kita harus mengetahui tangga-tangga tauhidnya. Ini dalam pemantapan pemahaman hakikat bertuhan pada sore hari ini, ya kita belajar bagaimana kita mendirikan hakikat ketuhanan. Karena dalam kehidupan kita, kalau kita tidak tahu batas hidup dan kehidupan, sehingga diri kita sudah terbawa kepada kehidupan. Nah, itu. Kalau semua terbawa kehidupan, ya akhirnya yang berlaku hukumnya hukum alam. Nasibnya pun alam, kodratnya pun alam. Dan inilah gejolak yang kita dapati kalau kita tidak kembali kepada unsur hidup dan yang menghidupkan. Gitu. Silakan jemaah kalau ada yang ingin dipertanyakan hakikat ketuhanan pada diri kita, bagaimana kita mendapatkan dan memahami hakikat ketuhanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Iman, jamaah Iman ngantuk nih, Iman ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Kalau ada yang bisa dibantu, akan kita bantu. Insya Allah. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan menjadi sebuah bahasan, ya, sebuah bahasan menetapkan. Ya, Utari silakan Utari untuk bertanya. Apa yang kira-kira Utari di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utari silakan bertanya. Diketulis pertanyaannya silakan.
Silakan Utari, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, diketik. Apa kira-kira yang bisa dibantu, silakan dipertanyakan. Insyaallah. Asal berhubungan dengan tema kita. Tema kita itu bagaimana mengendalikan atau mendapatkan hakikat bertuhan. Karena yang bertuhan itu memang hakikat. Kalau yang sifatnya ciptaan dia bertuhan tapi syariat, tapi yang namanya wujud atau umat memiliki hakikat ketuhanan dan memiliki cara-cara dan adab-adab kepada ketuhanan melalui sebuah diri. Nah, itulah kita. Ya baik, di sini tadi ini kita bacakan pertanyaannya, bagaimana ini mengenal bagaimana kiat membedakan antara kodrat alam dan kodrat ketuhanan. Nah, mohon penjelasannya Bu ya. Baik, kalau dikatakan kodrat ketuhanan, tadi itu adalah suatu kodrat yang tidak berasal dari alam. Nah, gitu. Ya, yaitu sebuah kodrat yang tidak berasal dari alam. Nah, gitu. Seperti kita harus mendapati kodrat ketuhanan pada diri. Mana yang dikatakan kulit, daging, urat, dan tulang, sir dari kulit, daging, tulang, dan tulang itu apa? Nah, gitu. Apa hakikat kulit, apa daging, apa urat, dan tulang, dan mengkaji kembali hakikat daripada diri-diri yang di dalam seperti batin, zat, nur yang sebagai kodrat. Itu kodrat. Yang dikatakan Allah berbekal batin pada nyawa dan berbekal zat pada rohani dan menunjukkan hayatnya nur pada jasad. Nah, itu namanya perbedaan. Itu kehidupan Allah. Jadi kalau kehidupan Allah itu adalah diri hakikat yang fana, yang tidak memiliki asal usul. Nah, dari alam. Tapi kalau alam hakikatnya sudah penciptaan. Tapi kalau hakikat diri itu adalah dijadikan. Nah, ini perbedaannya sangat jauh. Gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar memahami hidup adalah berkodrat kepada kehidupan. Alam kodratnya adalah yang hidup. Ini tidak tersambung. Jadi manusia itu batasan Allah. Dari kulitnya ke dalam itu kodratnya ketuhanan. Tapi kalau dari kulit dirinya keluar itu adalah alam. Namanya hayat. Tapi kalau diri itu hayut. Nah begitu Utari ya. Utari jawabannya sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gitu. Baik, nah ini dari jamaah kita, dari saudara kita Sangke Langit Official nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Yang kedua dari saudara kita Eman Ngantuk bertanya nih Bu ya. Apakah manusia ditakdirkan untuk mensaksikan keumatan Tuhan yang bersaksi? Nah ini dia. Iya benar. Manusia itu ditakdirkan atas kebenaran wujud keakuannya yang ingin menjadi Tuhan. Jadi di saat proses dirinya ingin menjadi Tuhan atau dikatakan alih berdiri itu, ini di bawah pensaksian. Nah siapa yang menyaksikan? Nah ini kita ingat, kita laksanakan sebuah diri yang memiliki bayang-bayang. Bayang-bayang. Kemanapun kita pergi, bayang-bayangan kita ikut. Nah, begitulah dalam rangka menyaksikan. Jadi wujud saksi inilah yang dikatakan sebuah kodrat yang dirahasiakan. Wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli. Aku jadi karena engkau, engkau terjadi karena aku. Jadi tidak dia menjadikan dan tidak dia kita menjadikannya. Jadi terjadi karena ada yang jadi. Nah inilah yang menjadi pensaksian. Gitu. Jadi Eman Ngantuk, nah, itu pertanyaannya saudaraku Eman Ngantuk, bahwasannya tidak ada yang menjadikan yang dijadikan kecuali itu adalah terjadi. Wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli. Jadi kita dijadikan untuk mensaksikan. Jadi katanya gitu, cukuplah engkau
saksi bagiku. Nah gitu. Jadi di sini kita mendirikan kesaksian. Betul sekali. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Berikut dari saudaraku Jenderal Ikat Legendary. Nah itu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin nonton channel ini Buya. Alhamdulillah silakan. Ridallahu ta'ala. Bagus, nggak apa-apa insya Allah. Kedua dari saudaraku Mandiri Game. Assalamualaikum Buya. Izin masuk mengikuti kajian Buya. Waalaikumsalam saudaraku. Silakan mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Nah, kembali ke utari lagi insyaallah Buya. Barakallah syukran insyaallah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan barakallah berkah sekali insyaallah. Jadi begitu jamaah. Ya, jadi Muhammad Isa. Alhamdulillah insyaallah syukran. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah gitu. Amin amin. Jadi jangan sekali-kali kita menghinakan keberadaan diri kita yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Ya. Innallaha innal insanu masyakinatul wal marito. Sesungguhnya engkau berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Nah inilah ya sir. An-nasir hatun wa antasilhu. Nah gitu, wa fisifatin fil siri. Jadi engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia engkau, dan yang bersifat pada dirimu itu adalah aku sendiri. Jadi kejiwaan sebuah hayat, sebuah jiwa, ini yang dikatakan kehidupan ganda. Kehidupan ganda itu adalah ada rasa ketuhanan dan sir keumatan yang mana itu dirasakan dengan kesadaran yang paling tinggi. Ya, kesadaran yang paling tinggi begitu. Jadi kalau kita hanya mengaku tetapi kita tidak mengalami proses ketuhanan di diri kita, maka rasa dan tidak ada yang bisa kita pandang dari apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena memang tidak terjadi hayatnya, tidak terjadi geraknya. Kenapa? Karena mata batin kita tidak memiliki apa yang harus dia lirik di dalam diri kita. Nah begitu. Ya muncul lagi dari saudaraku yaitu jemaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Izin mengikuti. Alhamdulillah silakan. Silakan insyaallah. Jadi kalau dalam kajian judul tema kita pada pertemuan ini dengan judul hakikat ketuhanan pada diri. Nah ini sangat-sangat menentukan sekali. Awal diri adalah Tuhan, ilah badal tunggal awal mula jadi. Nah gitu jemaah. Jadi awal diri kita harus tahu ilah Tuhan, ilahinas. Nah badal tunggal. Nah ini. Jadi kalau kita melihat awaludin ma'rifatullah. Kalau awal agama itu mengenal Allah, jatuhnya kepada asma dan mengimani namanya. Nah, kalau kita mau kembali kepada Allah, tidak ikut nama, tapi ikut yang punya namanya. Nah, begitu. Jadi belajarlah kita menjalankan suatu kebenaran yang paling tinggi dari Allah itu apa? Al-Malikul Haqqul Mubin. Ya, dapatkanlah diriku dengan hak dan nyata. Mana yang diri Al-Haqqul Mubin yang nyata. Bagaimana kita mencari kenyataan Allah pada diri. Nah gitu. Yaitu dengan mendapatkan diri yang bersifat bagi Allah dalam kenyataan. Jadi apa? Wazahiru Rabbi. Nah zahiru Rabbi itu zahirmu adalah pencarian Tuhanmu. Nah jadi kita terlalu harus mencari kezahiran Allah. Wazahiru wal batinu. Nah gitu ya. Zahirmu itu adalah penampakan atau wujud batin daripada aku. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dari saudaraku Ruby Sirno ya. Ruby Simo. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ikut kajian Buya. Alhamdulillah, silakan ikut. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat. Kita tidak memperdebatkan sesuatu pendapat dan pemahaman, tetapi kita mengikuti jejak yang telah disiapkan. Karena kita di dalam pemahaman surat An-Kabut ayat 69 itu kita diperintahkan untuk mencari jalan. Mencari jalan. Waladzina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku. Nah, begitu. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Nah, di sini sangat nyata bahwasanya Allah akan memperlihatkan jalan. Mana jalan Allah itu? Mana kenyataan jalan menuju Allah? Walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana An-Kabut 69. Mana jalan? Ya, bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan perlihat kepadamu jalanku. Jalannya mana? Yaitu jalannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, ihdinas itu jalan-jalan yang lurus. Nah, mana yang dikatakan jalan yang lurus? Itu adalah hayat diri rahasia panafilah insan dalam diri. Din tajali Islam. Ya, tajali din dal alif nun. Jadi diri yang bertajali atau bergerak ihdinas, yaitu manusia dalam sifat nur. Jadi tajalikanlah diri rahasiaku ihdinas sirat, tersirat. Nah, gini, diri yang tersirat. Nah, tul lurus mustaqim. Nah, itulah alif yang kasiyah, alif nyata. Inilah diri tersirat. Diri tersirat yang mana? Diri tersirat yang nyata. Bukan tersirat itu tidak kelihatan, tapi tersirat itu yang nyata. Nah, bukti yang nyata itu tersirat mana? Tidak ada penamaan alam bersifat alam bagi tersirat. Tapi tersirat itu bukanlah diri yang tersembunyi, tapi diri yang berasal dari rahasia. Itu namanya tersirat. Jadi diri rahasia, mana rahasia kulit, mana rahasia daging, semua mana rahasia diri yang berdiri, diri yang didirikan, dan diri yang sebenar-benar diri. Nah, inilah hakikat ketuhanan yang harus kita kaji. Tapi kalau diri yang bersifat alam, itu yang berurat dan yang berdarah, menanggung rasa sayang dan sakit dan perih. Nah, tetapi kalau diri yang tersirat, diri hakikat fana'un fillah wal baqa'un fillah. Itu diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Begitu. Alhamdulillah. Jadi saudaraku emang ngantuk. Nah, bertanya Buya lagi, Buya, apakah manusia diperlihatkan oleh wujud am? Betul sekali. Am itu adalah sujud batin yang terlihat. Tapi dengan syarat dia akan bernama am apabila siratal lazi. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siratal ladzi disingkirkan kemanusiaan. Nah, maka aku an batin am yang terlihat ta'ala Tuhan. Am ta'ala Tuhan. Dia ingat itu yaitu ta'ala ihim itu diri, berwujud diri. Singkirkanlah kemanusiaanmu. Maka aku adalah batin am yang terlihat. Ta'ala Tuhan berwujud diri. Ikin makanya Al-Fatihah itu dikatakan Fatihatul Nasun, yaitu tajali batin. Bagaimana Allah berwujud kepada sifatnya sendiri, maka muncullah diri batinnya. Itulah dikatakan am. Jadi kalau dilihat di Yasin 82, innama amruhu. Nah, inilah amruhu tadi, yaitu hadirnya, yaitu kehidupannya, yaitu am itu adalah hayatnya Allah. Ruhu, amruhu, innama amruhu. Nah, gitu. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saudaraku, ya. Emang ngantuk. Nah, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Jadi kita ijazahkan insya Allah. Saya ijazahkan, silakan diamalkan.
Berikut kepada saudaraku, sahabat dan jamaah, yaitu falak gentik geming. Nah, falak geming, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, mudah-mudahan bermanfaat kalam-kalam ini bagi kita semua. Dan berikut ada saudara-saudari kita. Nah, ini adalah Nuhati ART. Yang benar baca syahadnya, insyaallah ayatnya ya. Ya, jadi kita harus mengenal ayat dan menerjemahkan hakikat, bukan membaca suratnya tapi menerjemahkan hakikatnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ayat itu pedoman syariat dan qiraatnya, dan tugas kita ulama mengiktibat dan menerjemahkan. Nah, bukan membacakan ayat, itu menerjemahkan sebuah ayat. Baik, emang itu alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bima Sakti, nah jagoan ini dari Medan, ya Sumut. Nah ini Bima Sakti, Ananda, anakku ini yang dari Medan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, apapun yang kamu lihat, tapi kalau kamu tidak bisa memiliki sesuatu yang kamu pandang, maka kamu akan merasa ingkar di dalam menjalankan hidup. Alhamdulillah, wah muncul lagi nih Imam Ridho Rahman, ini dari Surabaya. Nah, alhamdulillah menyimak, insya Allah mudah-mudahan diberkahi dan bisa mendapatkan hidayahnya dari kajian-kajian yang kita sampaikan. Insya Allah kalau ada yang pemahaman yang belum kukuh dan dalam suatu keraguan, silakan dipertanyakan. Falak geming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, amin. Amin. Dari Lazizi. Wah, ini orang jagoan ini, Lazizi. Insyaallah. Amin, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik. Berikut dari saudara dan jemaah kaum teman dan sahabat kerabat dan semuanya, yaitu dari Rozikin Jigin. Nah, Rozikin Jigin, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya. Bagaimanakah cara mentajalikan diri zat Tuhan yang meliputi seluruh alam untuk menjadi gerak kehendak Tuhan secara kekal? Mohon petunjuknya. Alhamdulillah. Zat yang dijadikan oleh Allah pada dua perkara yang dinamakan zat gunah dan zat gunal. Kalau zat gunah wujud diri, zat yang persifatnya dia pada dirinya dalam wujud bergerak adalah zat yang terlihat, itu namanya am. Ya. Dan sumber am ini adalah kunah zat yang jadi. Nah, di situ ada fayaqaun, di situ ada permintaan ruh hayat bagi alam kepada zat. Setelah zat memohon kepada wujud Allah untuk menciptakan atau mendirikan hidup, Allah memberikan hayat dinamakan kunal. Nah, kunal ini nur yang disambung oleh hayat menjadi ruh oleh sekalian alam. Makanya manusia menjadi ma'ul hayat. Nah ya, ma'ul hayat. Jadi induk daripada kehidupan atau sumber dari yang hidup. Nah begitu. Jadi kalau kita mentajalikannya, kita harus mu'amruhu, melihat zat ini atau jasad adalah zat yang terlihat. Zat itu wujud batin yang terlihat dinamakan am. Jadi selalu kita melihat kodrat zat dalam wujud zahiru. Nah, mana zahirnya? Itulah zat yang terlihat atau dinamakan kunah. Nah, begitu ya. Dinamakan kunah. Jadi gitu. Jadi yang itu meliputi sekalian alam, zat yang mengeluarkan nur dengan hayatnya, nur asal muasalan ruh. Jadi itulah yang menggerakkan seluruh alam. Kalau di bumi dia menggerakkan kandungan air, api, angin dan tanah dengan segala sifat, dan kalau di tubuh dia menggerakkan sekalian alam, kulit, daging, koran dan tulang dengan segala sifatnya. Nah gitu yang dikatakan mentajalikan dengan la ilaha, nyata illah, Tuhan Allah dalam wujud. Jadi kalau la ilaha illallah menjadilah segala sumber ma'ul hayat sumber dari kehidupan. Insya Allah selalu dalam pandangan, boleh kita melihat tapi harus ada yang kita pandang dalam melihat.
Jadi jangan kita melihat yang melihat itu sudah ada, tetapi yang kita lihat adalah yang diadakan dan yang dipandang adalah yang melihat yang mengadakan. Demikian. Terus dengan berikutnya mudah-mudahan rezekin anjikin, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Berikut kepada jemaah saudaraku dan imam pada hadirin yaitu setelah hadir saudaraku Zafir dari Japara, ya dari Jepara. Insyaallah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan silakan bergabung dan silakan mengikuti gitu ya. Silakan mengikuti insyaallah, mudah-mudahan. Berikut datang dari jamaahku yang gagah ini yaitu Datu Endrimon Datu. Nah gini, assalamualaikum ya, izin menyimak. Alhamdulillah, silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat bagi Datu Endrimon Sumatera Barat. Nah ini dari grup 7 gitu, Datu Endrimon Padang. Jadi kalau saudara-saudara temanku kalau ingin ke bandara itu, kalau kita mau dari kota mau belok kiri ke bandara, sedikit sebelum itu rumahnya Datuk Endrimon. Wah, itu istananya itu saya sudah pernah tidur di situ, sudah pernah makan. Insyaallah barakallahu azim. Amin. Ya, kembali memang ngantuk bertanya lagi Buya, apakah jasad ini atau penyimpanan rahasia Tuhan? Jasad bukan penyimpanan tapi penampakan, ya. Jasad adalah na'an-am. Ya, jadi adalah na'an-am. Na'an, jadi am itu adalah penampakan. Nah, jadi di Al-Quran surat Al-An'am. Nah, surat Al-An'am ini absarahu wa huwa latiful kabir. Jadi disinilah bahwasanya dia adalah wujud batin bagi Allah, ya. Itu hakikatnya. Jadi itu eman gantuk. Jadi bukan dia menjadi menyimpan tetapi adalah penampakan. Alhamdulillah, jumpa lagi nih Nur Aini, Nur Aini. Nah, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, hadir menyimak Nur Aini Malaysia nih. Insya Allah dari Malaysia. Semoga cuaca simak semua ini pada baik-baik semua sentosa. Amin. Insya Allah Malaysia. Bagus, selamat dan silakan menyimak. Alhamdulillah. Berikut kepada saudara sahabat dan jemaah Zafir. Assalamualaikum Buya, salam sejahtera dari Jepara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon berkah ya Buya. Amin. Insyaallah wa barakatan wa syafa'atan wal darajat. Alhamdulillah wa nikmati hayatan dunia wal akhirah. Bermanfaatlah harusnya dan berkah menjadi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini dia hadir lagi nih jamaah ya, ustazah kita dari Sufiati Aco ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mohon tuntunan dan bimbingan ya guru. Amin. Insyaallah. Ingat, dituntun dan dibimbing itu bagi yang mau dituntun dan dibimbing. Nah, sudah mau dituntun dan bimbing berarti kita sudah menyerahkan jiwa dan raga kita sebagai hayat Allah yang akan kita sempurnakan. Alhamdulillah, Sufiati Aco. Mudah berkah, silakan menyimak. Berikut alhamdulillah Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah dan menyimak serta betul-betul dihayati dan diimani. Yang lebih penting itu diimani ya. Yang paling penting diimani. Itu insyaallah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan menyimak Nur Aziza. Ya Aminah Empajri ya. Nah ini Sangga Desa hadir Buya. Walhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore hari ini insyaallah.
kembali kepada saudaraku Sangke Langit Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah bisa memandang, merasakan dan hayat dalam diri, apakah itu yang harus dikukuhkan dalam kenyataan bertuhan? Amin. Benar sekali. Kalau kita sudah bisa memandang terhadap apa yang kita lihat, terus kita memperlihatkan kepada sesuatu, itu namanya memandang kepada yang melihat. Kita melihat tetapi kita memandang kepada sesuatu tentang apa yang kita lihat. Nah ini berarti ini sudah berlaku Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum tadi. Sesungguhnya dimanapun kamu berada, di situ aku ada. Jadi kita sudah tidak lagi merasa hidup tunggal. Yang hidup tunggal itu Allah, Tuhan. Tapi manusia adalah hayat yang membutuhkan hayun, yaitu kehidupan yang ada dalam hidup. Nah ini hidup berdiri dalam kehidupan. Dalam diri adalah diri, mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Begitu, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saudaraku jamaah Sangke Langit Official, mudah-mudahan bisa dipahamkan dan belajarlah kita menjadi suatu sifat, bukan kita menjadi sebuah kodrat, tapi kita mendapatkan sifat, yaitu menjalankan tajalinya sebagai keinsanan di muka bumi. Insya Allah. Alhamdulillah ini muncul lagi tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya bertanya kembali Buya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jasad inilah yang akan kulitku, ilaha akan uratku ilallah, akan dagingku ilallah, dan akan tulangku. Jadi hayatnya Allah semata. Buya Ainun Swasita menyaksikan. Ya. Begitu. Jadi kalau laha tubuh nyata bagi alam, lahi tubuh hayat itu rohani bagi alam, dan lahu tubuh hakikat atau batin. Ya, innallaha wa inallahi wa inallahu la ilaha illallah wallahu. Jadi inilah satu kesatuan dalam hidup. Sesungguhnya itu adalah kodratnya semata, ya. Kita buktikan di Yasin 82, ya. Inama amruhu tuh, ya. Sya'arada iyakula lahu. Nah itu lahu kun fayakun. Nah jadi kalau lahu itu tubuhku, ya, alamku, kun. Nah tapi kun itu tidak ada alifnya. Jadi jatuhnya domah u. Kalau domah u sir, berarti rahasia. Jadi kun, jangan melihat sesuatu tapi ada. Ya, kita memandang sesuatu yang ada tapi dilihat dia tidak berupa. Nah, itu yang dikatakan tersirat. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi, insyaallah mudah-mudahan. Wah, kembali alhamdulillah barakallah Imam Kuswari nih, imamnya kita nih. Ya, dari Malang, Jawa Timur nih. Insyaallah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut live Buya. Kita melihat jasad ini, ya. Ikut live Buya, mohon keberkahan. Amin. Insyaallah wa bahitan fil sifatan hayat al jamiati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat bergabung Imam Kuswari. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang didengarkan. Kembali kepada saudara, teman dan sahabat dan jamaahku Nasir Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Di saat kita melihat jasad kita, kemudian hati kita menyatakan, ya Allah inilah batinmu. Amin. Itu dia An'am. Ya. An'am. Tapi itu berkata dengan pandangan dan rasa. Karena apabila tidak dikatakan dengan pandangan dan rasa, ini akan menjadi dosa, ya. Tidak boleh, karena ini hakikat dalam ketuhanan.
Jadi kalau kita ini mengatakan, ya Allah inilah batinmu yang maujud itu. Ini dia dalam tingkat pandangan dan merasakan. Mengantarkan kata dalam pandangan dan merasakan kata itu telah sampai dengan rasa. Nah ini butuh benar-benar jalur kauni namanya. Jalur kauni itu jalur penyampaian secara batin suara. Jadi kauni itu nama batinnya suara. Jadi kalau dengan Allah itu bicaranya dengan pandangan dan rasa, dibalas oleh Allah dengan rasa yang kita tiba-tiba bisa menerjemahkan bahasa itu, namanya kauni. Nah mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Begitu untuk Nazir Muhammad, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Demikian jamaah, para hadirin, saudaraku, kerabatku dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat insya Allah. Saudaraku M. Fajri Buya bertanya, untuk orang beriman berapa luas di dalam kubur? Nah ini ya, kalau kita bicara soal iman, Allah menguburkan itu hanya kata orang kita ya, dikuburkan. Tetapi namanya dimakamkan pada alam barzah. Apa barzah ini? Barzah ini sangat luas, suatu keindahan yang melebihi surga, itu namanya barzah. Ba itu adalah alam batin, ra itu perbuatan, zah itu atau ah itu adalah zat. Jadi alam batin yang sangat luas apabila yang kembali berderajat zat Allah yang akan kembali kepada asalnya. Jadi jangan sampai kita menjadi mayat yang dikuburkan, tapi menjadilah zat yang pulang kepada wujudnya. Itu namanya Al-Quran. Jadi kalau orang meninggal itu dibacakan wal Quranil Hakim. Hakim itu Al-Hakim, sifat kulit bagi diri kita ya, kembali kepada Al-Quran, yaitu alam yang terbuat dari kalam ya, jatuhnya Al-Quran kepada alam bernama kalam, jatuh Al-Quran pada diri bernama kauni, dan jatuhnya Al-Quran kepada kitab bernama itu yang dikatakan kauli ya, gitu ya. Insya Allah luasnya itu tidak akan terhingga karena alam kubur adalah barzah. Gitu, barzah itu kalau kembalinya adalah bara'ah, nah maka dia akan merasakan nikmat yang luar sehingga disebut dengan alam peristirahatan. Bayangkan saja kalau kita istirahat di kamar. Mau nggak kita kamar kita kecil? Tidak, pasti kita merasa gelisah. Tapi kalau kita sudah beristirahat di alam yang betul-betul kita nikmati, nah itu namanya istirahat. Berarti alam itu sangat luar biasa indahnya. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah atau para hadirin tadi. Insya Allah mudah-mudahan bisa, yaitu Fajri, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat buat kita. Insya Allah Fajri. Yang berikutnya saudara jemaah dan kerabatku, saudaraku Sangke Langit Official jemaah, alhamdulillah amin ya rabbil alamin, semoga Buya beserta keluarga amin tetap sehat amin, warahmatullahi alim ya Allah ya Tuhan amin. Berikutnya di sini ada Eman ngantuk lagi dalam penasaran juga ini bertanya lagi Buya. Wah ini penasaran ini Eman ngantuknya, tapi bagus, penasaran kepada Allah Ta'ala lah doa. Apakah hidup manusia kehidupan bismillah? Ya, kehidupan bismillah, tiga yang kosong dalam kolbi, batin, wujud, sir. Ya, bismillah, milah menjadi alif lam lam ha. Nah ini 4 perkara pada Rahman wa mani rahim maujud pada 3 kodrat, yaitu sir pada kalbi, zat batin pada markubat jantung, nur pada ma'ani yang di kening 3. 7 jumlah. Benar. Bismillah, mudah-mudahan berkah ya. Dalam kodrat ini bahwasanya kehidupan manusia adalah kehidupan tajalinya Allah atau disebut dengan bismillah. Alhamdulillah kepada saudariku ini adalah Neni Hendriani. Assalamualaikum Buya.
Saya Rudi dari Kuningan bertanya, apakah kita merasakan atau menyaksikan gerak-gerik di dalam kehidupan kita? Lengkap, include semuanya. Kita menyaksikan rasa wujud yang melalui gerak, baik gerak hati nurani, baik gerak batin, gerak perasaan, semua tajali. Jadi memang benar kita semuanya hanya menyaksikan suatu rasa, pandangan dan gerak daripada kalam atau nuraninya atau rohani. Semua gerak akan menjadi kalam atau bahasa. Insya Allah ini alhamdulillah benar. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan. Gitu. Semuanya tajalli Allah. Jadi jangan ada kita, karena saya bilang tadi kehidupan itu dengan hidup tidak sama. Kehidupan adalah alam semesta yang ditempati oleh makhluk. Tapi kalau hidup adalah kodrat alam wujud yang ditempati oleh yang mau wujud, yaitu Allah. Itu wujud Tuhan. Itu alam Allah atau Allahu alam. Itu beda jemaah para hadirin dan sahabat kerabat dan dimanapun berada. Para jemaah insyaallah mudah bermanfaat. Di sini Nasir Muhammad telah mencoba, katanya alhamdulillah Buya, dan di saat kita memandang jasad ini air mata tidak bisa ditahan. Amin. Karena kerinduan itu milik Allah. Kalau kamu merasakan sedih dan menangis, ini adalah wujud daripada nabasnya Allah, nabas atau banas. Banas itu kerinduan yang berwujud air mata yang tidak memiliki asal usul di bumi ini. Berarti kalau kamu merasakan rindu, sesungguhnya Allah itulah yang sangat merindukan kamu, karena kamu bagian dari rohaninya yang dia jadikan umat. Amin, mudah-mudahan berkah. Amin, amin ya Allah. Berikut kepada saudaraku Hafiz Al-Insan. Alhamdulillah, namanya bagus sekali. Barakallah Buya, mohon izin dan pencerahannya, mengapa bila hu diangkat atau diperjalankan sampai puncaknya, tapi wujud kalamnya pada markubah, mohon bimbingannya. Ya, iya begitu. Keakuan Allah itu adalah sebuah wujud rasa yang sangat tinggi, ya, yang hanya bisa dirasakan oleh benar-benar hati yang mencari. Ya, kalau hati yang mencari itu, dia akan menemui keakuannya pada rasa yang sangat kuat. Nah, tapi kalau pencariannya adalah dasar ilmu, atau dikatakan dengan hanya menuntut ilmu tanpa menuntut Tuhan untuk bisa mendatangi atau menghadiri hidupnya, ini akan berbeda rasa dan yang akan dialami. Insya Allah begitu. Peganglah hati yang bertuhan, ya, karena hati qalbi mukmini baitullah. Hati orang yang berilmu rumahnya Allah. Asad, insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu, insyaallah mudah-mudahan. Berikut ini kembali kepada saudara jemaah dan sahabat N Fajri. Maaf Buya kembali bertanya, apakah benar di surga berapa tiang bangunan ditempati bidadari yang musik? Dalam pemaham kajian ke tauhid, kita hanya mengkaji rukun tauhid syahadat pertama penghulu Islam. Tapi kalau kita sudah masuk rukun iman, iman itu akan memperjalankan akhlak, ya, akhlak aqidatul qarimah. Jadi itu adalah sifatnya akhlak. Jadi kalau surga adalah sifatnya iman yang berwujud akhlak. Tapi kalau untuk tauhid, yaitu wujud diri yang berkodrat Tuhan. Nah ini beda cara pemahamannya. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Baik, kepada Eman Ngantuk, semoga Buya sehat lahir dan batin, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Nah begitu insyaallah, mudah-mudahan, amin. Amin ya rabbil alamin insyaallah. Berikutnya adalah Neni Hendriani. Alhamdulillah insyaallah paham Buya, amin. Mudah-mudahan berkah semuanya.
Mudah-mudahan alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ini jagoan dari Sumatera Utara ini. Ya, izin Buya penjabaran ya. Ya, ke dia dan huwa supaya mudah menempatkan dalam diri. Kalau aku dan dia itu hu atau dia, apabila kita mendapatkan keakuan dan dia adalah wujud yang dipeliharanya. Jadi bagaimana wujud diri batin nyawa memelihara dia wujud jasad dohir. Jadi kalau dohir kita sudah dipelihara nyawa kita, Tuhan mana lagi yang bisa mampu menganiayamu? Karena itu adalah cara penyelamatan tunggal, ya. Cara penyelamatan diri tunggal. Hu dengan hau atau dia. Maka dikatakan dalam hakikat surat Al-Hadid ayat 4 ya. Wa huwa ma'akum. Nah ini intisarinya aina ma kuntum. Wa huwa. Kalau sudah dia padamu semua, aina maka saya makuntum adalah kamu. Nah itu dia. Maka menjaga jasad dari rohani yang halus yang bisa merasakan, ya, yang bisa merasakan perjalanannya begitu. Jadi dengan demikian kita akan betul-betul menikmati ya jamaah, menikmatinya sekali. Itu khusus dari Ananda Bima Sakti dari Medan, jagoan ini. Alhamdulillah. Betul. Barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bismillah. Ya. Ya, kembali kepada Imam Kuswari dari Magelang, dari Semarang ini. Alhamdulillah ya, dari Malang Kuswari. Alhamdulillah ya telah membuka streaming, dengan demikian umat lebih mudah memahami tentang Tuhan. Jangan sampai Tuhan menurut orang Tuhan, menurut kita tanpa memahami siapa Tuhan. Ya iya, betul itu Imam Kuswari. Jadi kalau Tuhan itu kalau kita sebut 3 kali, yang keduanya dia hantu. Ya hantu. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau akhirnya perintahnya Tuhan, 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 nah gitu. Jadi jangan sampai tidak bisa membedakan Tuhan dengan hantu. Nah gitu. Maka Allah katakan Zahiru Robbi wal batinu abdi. Zahirmu akan menuju Tuhan, setiap batin akan menuju diri. Jadi kalau hal yang hakikat dari mata dohir itu bersifat keumatan, tapi hal yang nyata dari mata dohir itu bersifat ketuhanan. Wa zahiru mu'alla batinu. Insyaallah Imam Kuswari, semoga kita bisa selalu mengingatkan manusia, beragamalah kamu setelah kamu bertuhan. Dalam arti jangan lupa agama adalah sarana atau as-sajadah atau wadahnya tajali iman untuk menuju ilmu gitu ya. Tapi tanpa ilmu nanti gitu. Yang kita khawatirkan mau sholat ingat Allah, begitu sholat lupa Allah. Nah, apa caranya lupa Allah? Nah, ini yang kita takuti. Sebelum sholat dia ingat Allah. Aduh, saya sholat dulu lah. Begitu dia sholat lupa Allah. Kenapa? Karena dia mengimani amaliyah dan tidak berilmu kepada ibadah. Apa contohnya? Dia saking kusuknya mengingat 2 perkara, lupa 1 perkara. Nah, apa contohnya? Saking takut lupa rakaat dan lupa akan yang dibaca ayat apa, surat apa, lupa Tuhan. Akhirnya hanya mengingat ayat dan rakaat. Ini sudah 3 ya, ini sudah 2, ini baru 4. Atau bagaimana ini? Ini apa surat yang akan saya baca? Akhirnya dengan Tuhan lupa. Ini apa? Karena awal diri dia lupa itu Tuhan. Karena awal agama ada muncul namanya, tapi dirinya belum muncul karena yang dirinya dikodratkan sebagai hamba berupa umat. Nah, jadi sini pencariannya harus melalui proses diri. Kalau kita mengenal nama berakhir diri, mengenal diri mendapat Tuhan.
Nah inilah yang dikatakan wafi ampusikum afala tubsirun, ada di dalam dirimu. Maka diwajibkan kita mengenal diri. Man arafa nafsahu wa qad aroha rabbahu. Begitu insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semua Imam Ghazali dari Malang. Baik, ini dari saudara jamaah dan teman sahabat kerabatku semua, yaitu Muhammad Al-Izzuddin. Alhamdulillah. Kalau Muhammad Al-Izzuddin ini dari Sunter. Ya, Sunter, Jakarta Utara. Rawabadak. Nah, saya hafal ini. Alhamdulillah jamaah kita nih. Jamaah pada jamaah kita Imam Sobar ini. Ya, Al-Izzuddin Imam Sobar. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah bisa membawa perubahan kepada yang menerima hidupnya Allah, yaitu diri. Insya Allah, alhamdulillah, bima sakti. Terima kasih ayata. Alhamdulillah, semoga menjadi impianmu karena masa lalumu adalah Tuhan. Kembalilah kamu ke masa lalu, hiduplah di masa sekarang. Hidup di masa sekarang, berilmulah ke masa lalu. Itu pesan dari ayahmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Muhammad Al-Izzuddin, ya, mudah-mudahan selamat, sejahtera selalu dan selalu bersemangat dalam hidup. Jangan lupa, jangan kamu bertasbih sambil berzikir, itu akan tidak mungkin bisa. Ingat pesan saya, bertasbih adalah berucap, berzikir adalah mengingat. Jangan nanti berucap dan menghitung sementara kamu ditugaskan untuk mengingat. Lupakanlah ucapanmu, geleburkan ucapanmu menjadi kodrat kauni terjalikan dalam bentuk marifat, maka kamu akan menyaksikan sesuatu sebagai dasar mula awal pertemuan dengannya. Alhamdulillah, semoga sukses dan selalu ikuti live streaming kita di hari-hari nanti selalu akan diumumkan insyaallah. Berikutnya adalah saudara jamaah dan para kerabatku, saudara Ruby Simo. Nah, assalamualaikum Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya berusaha berzikir, Allah, kenapa badan malah terasa hangat, bukan terasa sejuk atau dingin ya? Mohon penjelasan Buya, terima kasih. Baik. Untuk kodra atau kadar dari zikir, panas, dingin, bergetar, terharu, dan merasa. Kembali kepada kedudukan niat awal. Kalau dia hanya menjadi sebuah kodrat, zat atau aras, ini akan menimbulkan bermacam gejolak. Di saat dia membakar hadas atau dosa diri, ada getaran rasa hangat yang agak sedikit semilir datangnya. Dan apabila dia mendapatkan suatu gerak hati, dia akan bersifat dingin. Dan apabila dia bergetar, ini adalah suatu kalam atau bahasa. Jadi kita harus tahu dulu makna-makna dari rasa yang didatangkan, karena itu adalah bahasa. Begitu, insya Allah bisa dimengerti itu Ruby Simo, ya. Sebab janganlah kita merasa bisa, tetapi usahakanlah bisa merasakan. Insya Allah. Jadi dari rasa itu akan timbul suatu bahasa. Nah ini mungkin perlu dipelajari kiat-kiat makna dari bahasa itu. Insya Allah. Baik, berikutnya alhamdulillah Ruby Simo, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah ketemu lagi nih dalam Abdul Anas Badrun. Nah ini dia, Abdul Anas Badrun adalah salah satu jamaah juga ini, saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas melaksanakan dan kesempatan untuk jemaah bertanya, mohon pencerahan ayat kebenaran wujud dan maujud, nah kenyataan pada diri kita. Terima kasih. Iya, wujud adalah batin rahasia diwujudkan dalam nyawa,
Wujud adalah kodrat dalam prasangka dan rohani hayatnya Allah, yaitu dikatakan kodrat bersifat Muhammad. Dan maujud adalah nuraninya Allah yang hayat berupa jasad, karena rohani adalah pegangan dari ruh itu berwujud kepada jasad. Jasad, ruh, nur, zat, batin, sir. Nah, jadi ini tajalinya. Jadi kalau kita mengalami itu, ini terdapatlah dua perkara, diri yang beribadah, diri dan yang beramaliyah. Gitu ya. Kalau diri yang beramaliyah tadi itulah yang dikatakan maujud. Kalau wujud adalah diri yang berwujud, yang berbentuk, ya, atau yang berupa. Tetapi kalau wujud adalah asal usul daripada wujud itu sendiri. Nah, wujud barulah dia maujud. Dalam satu kodrat itu dinamakan diri hayatnya Allah atau diri hayatullah. Nah, begitu jamaah. Diri hayatullah namanya. Paham? Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yaitu saudara dan ananda Abdul Harun Anas, Abdul Anas Badrun. Nah, gitu. Insya Allah. Yang berikut saudara dan jemaah serta saudaraku eman ngantuk tadi, tanya lagi Buya, kenapa kita belajar tauhid lupa diri keakuan kita dan dipandang nama dipulangkan hak Tuhan jadinya, ya, leburnya asma kepada kodrat, lebur kodrat kepada wujud. Nah, jadi gitu. Jadi kalau semakin kita meningkatkan tauhid kepada tauhudun atau tauhidin mengenang dua perkara, kodrat umat dan kodrat Tuhan. Tapi di tauhudun ini sudah menyatu kodrat umat dan kodrat Tuhan disebut hamba. Nah, ini menyatu dia. Jadi tidak tauhidin lagi. Jadi dia harus menyatu. Maka menyebut nama dalam memandang yang punya nama. Gitu ya. Jadi kalau kita menyebut nama, kita harus memandang yang punya nama. Cuma kalau kita beribadah sama kita Allahu Akbar, kita sebut namanya tapi kita tak mampu memandang wujudnya, maka namanya itu yang akan jadi Tuhan. Nah, ini batil perjalanan rohaninya, tinggallah amaliyah saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti insyaallah. Baik, saudara dan temanku, sahabat dan kerabatku, berikutnya adalah Muhyar Yusuf. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Buya, bagaimana supaya kita bisa berzikir terus-menerus tanpa henti, seperti nafas ini keluar masuk? Mohon penjelasan. Ini dinamakan zikrullahi wa zikrul maut wa ala dawamu zikri. Apabila kamu mengingatku, maka hentikanlah segala kehidupan. Zikrul maut. Nah, barulah mulazamatu zikri, terus menerus dalam zikir. Bagaimana cara menempatkan terus menerus dalam zikir? Kita harus punya dasar pandangan. Nah, contoh dasar pandangan apa? Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Batinu abdi, diri yang tidak terlihat memandang kepada zahir yang terlihat. Zahiru Rabbi, ingat zahirnya Allah, maka kita mengingat Allah melalui zahirnya kita dengan syarat di dalam zahir itu ada diri berrahasia dengan namanya hayat sabitah. Jadi tidak lagi berdiri kodrat manusia, tapi berwujud kodrat manusia memiliki diri halus al-haqullah, yaitu diri yang tidak makan, tidak berurat dan tidak berdarah yang bersembunyi di dalam tubuh. Jadi kalau kita sudah menuju ke sifat begitu, berarti kita harus benar-benar memahami kodrat tersebut, ya, menembus. Jadi kalau kita tidak berhenti, berarti kita melihat zahirnya Allah
Tetapi zahir yang dilihat mengingat wujud yang di dalam diri itu adalah ahyan sabitah, diri halus. Contohnya apa, kita melihat diri dalam kaca. Diri dalam kaca itu ahyan karajiah. Dan di dalam diri yang dalam kaca itu kan minum juga enggak, apalagi dia makan. Di dalam diri itu ada diri halus seperti kaca tempat kita bercermin. Itu namanya ahyan sabitah. Jadi kalau kita melihat dipantulkan rahasia ke diri ahyan sabitah seperti kaca, maka terlihatlah jasad yang maujud, diri pantulan yang membuat kita menyatakan zahiru Rabbi la ilaha illallah, baru kita melihat ayat sabitah. Jadi mengingat yang di dalam melalui yang di luar. Itulah zikir yang tidak terputus. Gitu, yaitu pandangan. Nah, kalau di luar diri kita, nah itulah yang dikatakan itu adalah sebuah penampakan para batin. Ya, nah, penampakan para batin inilah yang dikatakan mukhalafatul lil hawadis, dengan kekuatan dan kekuasaan aku jadikan perbedaan. Ya, itulah yang kita lihat, melihat yang banyak daripada yang satu, melihat satu daripada yang banyak. Nah, itu tidak akan putus penglihatan kita. Maka dikatakan adalah mulazamatu zikri, terus menerus dalam zikir, yaitu melihat kodrat wujudnya yang nyata dengan kodrat, berdasarkan kodrat yang berdiri di dalam kodrat yang nyata. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Untuk saudaraku dan kerabat semua, Muhyar Yusuf, insya Allah. Alhamdulillah, berikut kita lihat kepada kembali Abdul Anas Badarun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya lagi, ayah, kemana rohani orang meninggal? Diantarkan dan bagaimana cara mengantarkannya, khusus yang telah lama meninggal saat lalu atau ayah? Tajalli diri yang diakui oleh Allah Fatihatun Nasun, yaitu tajalli Al-Fatihah adalah kodrat sifat bagi diri kita. Berwujud sifat Allah bertajalli pada diri itu dinamakan Al-Fatihah, Fatihatun Nasun. Maka dari itu kembalikanlah wujudnya kepada wujud aslinya. Allah akan luput dalam titik wujud kembali satu. Titik tiga sirna menjadi satu. Dalam kembalinya inna lillahi, alif kembali kepada alif. Dengan penghantaran Al-Fatihah bertajalilah dia kembali awal mula wujud asal mula. Jadi alif sirna dalam bismillah, maka dia tenggelam di dalam wujud yang ada awal. Insya Allah kita lakukan seperti itu. Waruhu, dia akan menjadi ruhku, amruhu menjadi nyawaku kembali. Kun, ini 8210. Kembalilah pasangannya kepada dirinya lagi. 82 Yasin. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Abdul Anas Badrun, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Muhammad Alizuddin, barakallah, insyaallah Buya, insyaallah, amin, 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 ya Rabbil Alamin. Baik, kembali hadir ustazahnya kita nih dari grup 3, ustazah dari jamaah Ratih Badrianti. Selamat menikmati dan selamat datang, selamat bergabung live streaming kita untuk pengembangan syiar kepada umat. Tajalli Allah. Jangan nanti ayam tidur di atas padi, mati kelaparan. Sudah punya diri, tempat Tuhan bersembunyi, baru hilang diri bertuhan. Inilah yang harus diingatkan. Baik, selamat menyimak. Silakan, insya Allah kita live streaming. Masih ada punya waktu yang sangat panjang, masih 2 jam lagi. Mudah-mudahan bisa mengimani apa yang kita jawab. Kembali hadir Eka Weda Suryati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya bergabung untuk menyimak. Amin. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah bergabung, silakan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan bersilaturahim dan silaturahmi, ditanya dan bertanya demi kepentingan pendekatan diri kepada Allah.
Alhamdulillah, salam Herman Ngantuk. Herman Ngantuk, nah ini kembali dalam salam untuk Buya dari Sumatera Barat. Amin. Herman Ngantuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, Bima Sakti dari Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, terima kasih. Penjabarannya Ayahanda bisa menyimak. Insya Allah. Nah, bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul-betul menjadi suatu nikmat dan hidayah. Menjadi hidayahlah harusnya apa yang disimak karomahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan para jemaah dan hadirin untuk selalu mengikuti live streaming kita dalam rangka memantapkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi yang ingin mendapatkan pemahaman menuju kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah diri yang ditadabur. Insyaallah, silakan bagi jemaah yang ingin atau saudaraku, sahabat dan kerabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, silakan insyaallah kita sore hari setelah kita melaksanakan pada asar, silakan untuk beribadah, tapi jangan mengganggu kesibukan sehari-hari. Ibadah itu adalah kepentingan nomor satu mutlak kepadanya. Insya Allah. Iya, rupanya hati-hati Eka Wedaya Suryati di jalan. Hati-hati dalam perjalanan. Jangan main HP dalam perjalanan kalau dalam mengendarai. Ya, hati-hati bagi jamaah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semua dimanapun berada. Jangan mengikuti live streaming dalam mengendara kendaraan, hati-hati sangat berbahaya. Ya, jangan mengikuti melakukan live dengan menggunakan handphone dalam perjalanan. Itu sangat berbahaya, kecuali kita tidak mengendarai, boleh. Gitu, tapi dalam mengendarai jangan sekali-kali mempergunakan handphone, bisa berbahaya untuk keselamatan. Baik, berikutnya ada jemaah saudara-saudaraku semua. Di sini hadir Lazizi Buton. Nah ya, Lazizi dari Buton ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayanda Buya. Mohon bertanya tentang penjabaran mengosongkan diri. Wassalam. Mengosongkan diri ini banyak. Mencari diri di alam kosong itu tidak mungkin. Tapi mengosongkan diri, mengosongkan keakuan kita dengan pengakuan iradat, ini adalah semata-mata adalah kehendak iradatnya Allah. Ini adalah tempat alam kita berdoa dan Allah mengabulkan doa, ini nama disebut alam iradah. Nah, ini adalah diri yang berasal dari kosong atau sukun. Ya. Nah, ini itu yang dikatakan mengosongkan diri. Kita bukanlah melihat diri, tetapi melihat si wujud diri yang dimiliki adalah amanah. Diri amanah oleh Allah. Diri amanah Allah, diri yang dititipkan. Orang yang tidak sombong itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi dalam sholat, tapi dia melihat
hakikat dirinya adalah hakikat Allah SWT. Nah inilah, jadi kalau kita menghilangkan diri itu adalah menghilang keakuan dengan kita memahami wujud. Ya, wujud ini adalah wujudullah semata. Kenapa wujudullah semata? Kalau ada wujudmu silakan kita cari mana yang kita punya. Ternyata kita hanya mengendarai amanah Allah dan menjalankan masa insan Allah di bumi ini. Nah itu, jadi dengan itu kita akan merasa kehilangan dan merasa kesombongan dalam pengakuannya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Lazizi dari Buton. Alhamdulillah. Berikut dari jamaah dan saudaraku, jamaah dan semua sahabat dan kerabat kaum muslimin dan muslimat. Ada Abdul Rahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat bertuhan sangat penting Buya. Mohon bimbingan selalu. Amin. Insyaallah. Intinya begini, kalau kita hakikat bertuhan itu adalah dengan menampilkan diri hakikat. Diri hakikat ini adalah diri wujud. Diri wujud bukan diri yang keluar dari tanah dan lahir ke atas bumi. Dari diri wujud ini adalah bersifatnya aku pada sifatku sendiri, maka maujudlah zatku sebagai batin yang terlihat. Itu yang dikatakan hakikat bertuhan. Ya, itu yang dikatakan hakikat bertuhan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang berikut adalah dari saudaraku, saudariku. Nah, ini Isnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya gabung Buya, silakan, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Iman ngantuk ini ada bertanya lagi nih Buya, memulangkan hak Tuhan apakah itu kehidupan sesungguhnya? Allah memiliki kehidupan, wujudnya adalah diri. Jadi kalau kita sudah bisa mengembalikannya, cara mengembalikannya apa? Ini ambil lagi lah, itu bukan mengembalikan. Ya, mengembalikan, dia mengambil haknya dengan sepenuhnya kembali. Jadi kalau dia mengambil haknya, dia datang berwujud pada zahirnya dalam pensaksian mata batin. Itu kita ibaratnya begini. Kalau kita mengontrakkan rumah, terus kita masuk sekamar di rumah kontrakan yang kita kontrakkan, itu akan risih yang akan memasuki rumah kita. Ya, tetapi kalau kita sudah ikhlas kepada tempat yang kita berikan dan tidak ada lagi penguasaan kita di situ, maka ini adalah pengembalian hak dengan sepenuhnya. Nah gitu. Jadi jangan lagi kita menjadi sekutunya di dalam itu. Karena sekutu bagi Tuhan adalah wujud keakuan manusia. Sekutu bagi agama baru benda, tapi sekutu bagi Tuhan adalah wujud lain selain dari wujudnya. La maujudun illallah. Nah itu ya. La maujudun illallah. Jadi jangan ada lagi yang maujud di situ melainkan Allah. Nah itu yang diserahkan seutuhnya. Nah begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik jamaah sekalian, Joni Indra 162, jadikan aku muridmu ya. Insyaallah silakan bagi jamaah yang ingin bergabung dalam grup belajar ya Ma'rifatullah ilmu tauhid, silakan menghubungi nomor telepon 0813 98 0813 9833 7904 ya 0813 9833 nah gitu 7904. Nah langsung dengan saya ya, langsung dengan saya Buya.
Nah, langsung dengan saya Buya. Nah, gitu ya. Jadi silakan nanti bagi yang ingin melaksanakan atau bimbingan dan tuntunan untuk bisa mengikuti baiat dalam rangka menghalalkan dan mendapatkan hak terlebih dahulu. Nomor ada sudah saya ketik, silakan disimpan dan menghubungi saya langsung Buya Pasaman Timur. Insya Allah, Guru Mursyid. Silakan nanti menghubungi bagi yang berminat. Khusus Juni Indra 162. Gitu. Demikian jemaah. Jadi bagi jemaah yang ingin mendapatkan pemahaman, insya Allah mudah-mudahan silakan mengikuti. Ya, dengan menghubungi nomor telepon yang sudah saya terakan untuk mendapatkan bimbingan belajar. Bimbel, yaitu tauhid, bagaimana melaksanakan muqarabun, yaitu pendekatan diri yang hakiki kepada Allah dalam kehakikatan. Lanjut, silakan bagi jemaah yang ingin menyempurnakan ibadah, tanyalah hakikat ibadahnya, dan bagi yang ingin menyempurnakan diri tentu dengan hakikat ketuhanan. Menyempurnakan hakikat diri dan hakikat ketuhanan ini adalah amal dan ibadah. Jadi bagi yang ingin belajar silakan nomor telepon sudah saya terapkan, tinggal mengikuti. Insya Allah mudah-mudahan jamaah semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, silakan bagi yang ingin bertanya silakan sebentar jamaah. Halo, cek. Silakan jemaah mau bertanya silakan.